Kampus seharusnya menjadi tempat aman untuk menuntut ilmu, tapi nyatanya pelecehan seksual masih terjadi di ranah universitas dan terbilang mandek dalam penyelesaian kasusnya. Apa yang membuat kasus ini terhambat berbeda dengan kasus mahasiswa PPDS Unpad yang kasusnya cepat terungkap? Untuk membahasnya sudah ada penasihat Kapolri Arianto Sutadi yang bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Arianto, apa kabar? Selamat malam Pak Davi, baik, terima kasih. Pak Arianto, bagaimana Anda melihat perbedaan penanganan ya antara tadi informasi yang kami sampaikan dengan juga dokter PPDS yang memang sedang viral akhir-akhir ini? Ya, kalau saya bandingkan ya tadi itu satunya pelecehan seksual yang terjadi setahun yang lalu ya, dan yang kemudian yang ini perkosaan ya, perkosaan orang yang tidak sadar yang terjadi bulan yang lalu. Sementara kalau yang saat pertama dulu itu karena pelecehan seksual ya, seakan-akan waktu itu kan lebih ringan ketimbang perkosaan. Dan kasus seperti itu biasanya enggan dilaporkan oleh korban karena mungkin nanti malah malu, belum tentu bisa terbukti dan sebagainya. Sehingga korban biasanya lambat, tidak segera melaporkan. Nah, sementara kalau yang kedua ini kan itu begitu kejadian malamnya diperkosa, kemudian hari berikutnya sudah langsung melaporkan ke polisi dan polisi cepat langsung mendatangi ke TKP dan bisa mengambil bukti-bukti yang otentik ya, bukti-bukti ada sperma ataupun CCTV dan sebagainya, itu sehingga alat buktinya sangat komplit Pak. Jadi nggak usah nunggu waktu, langsung bisa naikkan menjadi penyidikan tersangkanya maupun perbuatannya. Sementara untuk kasus yang di UGM itu, yang sana itu kan dilaporkan oleh korban, tapi pasti buktinya juga tidak selengkap ini. Dan kemudian tadi apalagi kuasa hukumnya mengatakan bahwa penanganannya lamban, ada 2 SPDP dan sebagainya itu. Yang seperti itu sudah banyak terjadi Pak. Suatu kasus yang dilaporkan, kemudian kalau itu dianggap laporannya itu kurang cukup buktinya, biasanya polisi akan lambat melakukan penyelidikan selanjutnya. Karena untuk mengumpulkan bukti itu butuh penyelidikan, sedangkan penyelidikan polisi itu apabila tidak diawali dengan data yang bisa memancing tindakan berikutnya, pasti dia akan terhenti. Itulah kira-kira perbedaan, karena jadi kesimpulannya, karena yang pertama dulu itu kemungkinan buktinya tidak kurang kuat, sehingga polisi harus mencari bukti tambahan sendiri. Sementara kalau yang belakang ini buktinya sangat kuat, sehingga dalam waktu singkat dia bisa langsung naik ke penyidikan. Baik, Pak Arianto, artinya apa yang dilakukan oleh kuasa hukum, misalnya tadi melaporkan ke Dipropam gitu, apakah ini menjadi langkah yang efektif Pak untuk mempercepat pengungkapan kasus ini? Sudah seharusnya demikian Pak. Jadi kalau seorang ini ya, untuk umum, saya umumkan untuk semua orang yang berperkara pada polisi ya, laporan, kemudian laporannya sudah diterima, tetapi tidak ada kelanjutannya, maka dia kok berhak untuk komplain kepada Propam ataupun kepada atasannya gitu. Apalagi apabila dia tidak dilayani dengan baik, misalnya dia menyampaikan bukti tapi tidak diproses, kemudian dia menanyakan perkembangan tapi tidak dijawab atau diingkari, itu dia boleh komplain kepada atasan penyidiknya atau kepada Propam, sehingga Propam nanti bisa ngecek apakah ini memang suatu kelalaian atau memang itu kesulitan yang dihadapi oleh polisi dan masih di dalam batas-batas SOP apa tidak. Jadi memang harus itu dilaporkan. Memang harus dilaporkan Pak ya. Baik, kita kawal terus nanti seperti apa perkembangannya. Terima kasih Pak Arianto tadi sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Pak, sehat selalu Pak Arianto. Terima kasih, selamat malam.